sekalian untuk biasanya kan yang nyari hewan kurban sama keluarga nggih. Jadi kita sediakan cempe-cempe niki untuk istilahnya edukasi juga. Kalau dorper ini dari postur juga kan bulu tidak terlalu lebat. Dari panjangnya, dari lemunya di sini nih. Jadi untuk nilai persentasenya untuk karkas dari berat hidup itu lebih dari 50%. Ini peranakan Garut rata-rata tanduk-tanduk yang biasanya pengen nyunah, pengen ada yang tanduk, pengen ada yang kita juga ada. Ini peranakan Garut, ada yang silangan dorper dengan indukan Garut yang keluar. Bismillahirrahmanirrahim warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan bi hudurikum. Selamat datang di Pasar Hewan Kurban berkualitas, kambing domba sehat berkualitas sesuai syariat tentunya. Nah, ini berada di Kabupaten Sukoharjo, teman-teman. Untuk lebih jelasnya, ini sudah di samping saya ini sudah ada pengelola daripada pasar hewan di sini. Nanti untuk harganya kita review sekalian, teman-temannya. Selamat siang jelang sore, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Auno Rofik dari Nguter Sukoharjo. Siap, di Nguter Sukoharjo. Mas, terinspirasi dari apa ini ada hewan berkualitas dibasarkan kayak gini? Dari pengalaman pribadi, Mas. Pengalaman pribadi, kadang kita itu sebagai sohibul kurban ya, Mas, pengen kurban itu mengalami kesulitan, terutama pemeliharaan, terus pemilihnya itu kan ribet ya. Cah nom-nom kan pengennya sing praktis. Akhirnya kemarin ketemu dengan beberapa peternak untuk mengadakan bazar dengan nilai-nilai tambah yang bisa dihitung tidak ribet untuk kita, yaitu di sini memelihara sampai hari H tidak ada tambahan biaya. Tidak ada tambahan biaya. Tidak ada tambahan biaya. Yang kedua, dikirim dari hari H ataupun hari tasrik juga gratis untuk area Solo Raya. Jadi itu kan memudahkan sekali. Soalnya pengalaman tahun kemarin kalau kurban itu ada tambahan biaya 1 minggu itu 100.000. 1 minggunya. Itu cuma berat sekali. Ternyata setelah kita bicara dengan peternak, dengan apa, ternyata biaya pakan, biaya apa untuk 1 ekor kambing itu per hari cuma 7.000. Jadi sedangkan untuk maksimal itu 7.000. Ternyata biaya 100.000 itu berat sekali, dan peternak itu mau memberikan tambahan nilai lah sambil jalan gitu, Pak. Ya nanti oke. Nanti kita juga mudah-mudahan ini bisa menjadi sumber inspirasi bukan hanya teman-teman yang mau beli, tapi juga bisa memberikan sebuah motivasi dan inspirasi ke depannya. Tapi kalau ini bukan untuk kurbanan, Mas ya? Bukan, ini kemarin sekalian untuk biasanya kan yang nyari hewan kurban sama keluarga nggih. Jadi kita sediakan cempe-cempe niki untuk istilahnya edukasi juga, untuk ngedoti cempe untuk anak-anak. Jadi di sini bisa belajar ngedoti cempe. Ya, untuk belajar mengenal hewan nggak cuma lewat gambar, nggak cuma lewat YouTube dan lain-lain, itu edukasi anaknya. Edukasi anaknya langsung ke sini. Ya, bisa langsung megang lah istilahnya. Gitu. Kalau untuk yang cempe-cempenya sendiri nggak dijual ini berarti hanya untuk ini hanya untuk istilahnya servis saja lah, servis tambahan. Nanti kalau yang bapaknya milih-milih hewan kurban, anaknya bisa di sini lihat-lihat cempe, ngedoti cempe, belajar apa itu domba, biasanya cuma lihat di buku, lihat di YouTube seperti itu anak-anak kan. Sekarang kan zaman modern, nggak pernah bersentuhan langsung. Siap. Kalau untuk bazarnya ini setiap hari buka ini, Mas ya? Bazarnya ini kemungkinan nanti di minggu terakhir kita buka full. Kalau ini sementara hanya buka setiap Jumat, Sabtu, Ahad. Setiap Jumat, Sabtu, Ahad. Berarti hari ini, hari Senin ini sebenarnya nggak buka, Mas? Sebenarnya nggak buka, makanya ada beberapa kandang yang dikosongkan untuk bersih-bersih juga, untuk didesinfektan juga. Karena kebetulan di sini juga bekerja sama dengan Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Sukoharjo. Kemarin juga sudah ke sini untuk ngecek kesehatan dari Keswan untuk disuntik vitamin dan lain-lain untuk cek kesehatan hewan. Jadi insya Allah hewan-hewan kurbannya dijamin sehat-sehat, Mas ya? Insya Allah sehat. Ini ada F1 dorper juga ya dibuat kurban ya, awasi juga ya, Mas ya? Oke. Ini F1 dorper. Ini kita dari peternak Setia Lembu Farm, dari ownernya juga, dari Mas Ibnu itu. Ayolah kita tingkatkan kualitas daging, kita tingkatkan kualitas hewan yang disembelih untuk kurban. Jadi F1 ini sudah dijual untuk kurban. Jadi kalau mungkin ini kalau ada peternak mungkin pengen beli untuk dijadikan pejantan, dibreedingkan. Tapi gimana, Mas? Tidak perbolehkan. Kita akadnya yang beli di sini hanya untuk kurban, hanya untuk sembelian. Nanti dosa ditanggung sendiri ketika beli di sini. Beli di sini untuk kurban.
Untuk ini korban. F1 Dorper. Jadi ini bapaknya full blood dari Australia. Bisa diberikan sedikit penjelasan juga Mas ini tentang F1 Dorper untuk korban itu perbandingannya sebenarnya dengan domba-domba lokal seperti apa, kan cenderung nanti jatuhnya kan lebih mahal ini. Kalau teman-teman pengen harga yang ekonomis gitu, bisa diberi penjelasan sedikit Mas. Kalau Dorper ini dari postur juga kan bulu tidak terlalu lebat. Dari panjangnya, dari lemunya di sini nih. Jadi untuk nilai persentasenya untuk karkas dari berat hidup itu lebih dari 50%. Khususnya di Dorper. Khususnya di Dorper Texel itu 50% lebih pasti. Kalau Awasi mungkin ya masih sekitar 45 karena Awasi itu kan bulunya juga agak sedikit lebat. Kalau Dorper ini yang terkenal dengan dasireng ini, kepala hitam gitu. Kepala hitam ini, insya Allah karkasnya 50% lebih dari bobot hidupnya. Jadi mungkin nanti bisa ketemu lebih murah dong kalau disembelih untuk korban ya. Pastinya dibandingkan dengan domba-domba yang masih gen-gen lokal ya. Tapi dengan catatan itu tadi ya Mas ya, tidak boleh untuk breeding yang di sini nanti. Yang breeding nanti lain lagi. Breeding nanti sama ini kandangnya ya belakang itu. Bisa lihat nanti ada full blood yang masih dari asli dari Australia. Kalau yang F1 Dorper kayak gini jualnya untuk korbanan berapa Mas per kilonya ini? Kita jualan per kilo mulai 100.000 Pak. 100.000 ya? 100.000 rupiahnya. Jadi ini alhamdulillah ini yang beberapa ekor sudah laku. Ini bobot 35 kilo. Berarti 3.500.000 ya Mas sudah dapat segini nih. Sudah dapat segini, bobot 35 kilo. Ini udah laku Mas ya? Sudah laku. Ini juga sudah laku bobot 27,5. 27,5 segini. Ini 27,5 berarti 2.750.000 ya? Iya seperti ini. Tapi jangan samakan dengan ngapunten domba lokal nanti karkasnya otomatis lebih banyak yang ini. Banyak yang ini. Nah, ini 2.750.000 segini. Yang ini nanti 3.500.000 Mas ya? Ya. Berarti yang lain kurang lebih juga sama gitu. Itu mungkin lebih mahal dikit ini. Bilangnya lebih gede. Bobotnya 40,5. Nah, ini 40,5 berarti 4.050.000. Harga sudah termasuk ini ya nanti perawatan. Dan kalau ada kenaikan bobot, misal beli sekarang masih ada 3 minggu, saya yakin ada kenaikan bobot. Itu harga tetap sekarang? Harga tetap sekarang. Jadi kalau ada kenaikan bobot itu jadi nilai plus, jadi bonus untuk para sohibul kurban itu. Untuk ongkirnya gimana Mas? Ongkir juga kami berani memberikan gratis untuk terutama untuk Sukarjo dan sekitarnya nggih. Kalau untuk yang terlalu jauh, kalau nggak ada barengan ya kita nanti bisa tarik ongkir seperti itu. Tapi kalau masih di area Sukoharjo kita berikan gratis. Oh, di sekitar area Sukoharjo gratis ongkir, tapi untuk yang luar Sukoharjo nanti ada tambahan ongkir ya, menyesuaikan ekspedisinya juga Mas ya. Dan ini nanti timbang semuanya ya, karena memilih timbang ini kenapa Mas ini? Karena menurut kami lebih fair ya Mas ya, karena kita bisa ngelihat langsung bobotnya berapa. Kalau nego-negonan juga kan sama penjual juga akhirnya kan kita yang dinego harga per kilonya. Jadi menurut kami kita juga ke peternak fair, ke pembeli juga fair seperti itu. Lebih fair karena kita timbang per ekor, semuanya kita timbang seperti itu. Jadi yang seperti kandang ini termasuk beberapa sudah ada datanya, bobot berapa, ada nomornya seperti itu. Dan ini ya sedikit pengetahuan tentang domba Dorper ya. Edukasi. Tentunya teman-teman sebenarnya sudah banyak yang tahu tentang ini, tapi kita istilahnya belajar kembali mengulang ya. Domba Dorper itu merupakan jenis bangsa komposit yang berasal dari Afrika Selatan, hasil dari persilangan domba Persia berkepala hitam black-headed Persian dengan domba Dorset atau Dorset Horn. Domba ini merupakan salah satu jenis domba tak bertanduk yang paling subur dengan badan yang panjang, bulat, dan dalam, serta perpaduan rambut bulu dan rambut wol dan pendek. Seiring berjalannya waktu diimporlah ke Australia, dan di Australia dikembangkan lagi menjadi bagus, terus diimpor ke sini Mas ya? Iya, langsung Mas. Kita datangkan dari Australia beberapa, ada yang masih baru banget datang dari Australia di peternakan sini. Kalau untuk kambing-kambingnya itu jogrok atau kiloan juga nanti? Kalau kemarin kita sebenarnya juga kita timbang dan kita ukur tinggi badannya untuk kambing. Tapi yang menentukan harga juga dari peternaknya langsung. Kita cuma istilahnya bantu ngedolke seperti itu. Jadi ini harganya istilahnya nggih jogrokan, walaupun kita juga tahu tinggi badannya, kita juga tahu berat badannya seperti itu. Mulai dari berapa jutaan Mas? Mulai dari 3 jutaan. 3 jutaan nggih? Nggih. Semuanya kambing kok nggak ada crossburnya ini? Ada crossbur itu yang itu
crossbur ini. Mulai dari 3 jutaan ya. Nggih. Tapi nanti kalau pengen kesini yang menyaksikan lebih banyak lagi berarti hari Jumat, Sabtu, Minggu gitu. Ya, ini kebetulan ada yang kosong itu ditarik sama peternak untuk ditemukan lagi. Dan di sini mungkin hari Jumat sudah mulai loading kembali. Nanti bisa langsung berkunjung ke sini ya. Ya. Kalau di Google Map Setia Lembu Farm atau di Komplek Wisata Kidulen. Kidulen ya, di Kidulen. Sukoharjo. Dan ini untuk kambing-kambingnya harganya masih bisa nego nggak Mas? Masih, monggo. Masih. Mau kalau datang nanti on the spot ya, kalau anu bisa nego. Seperti itu. Ini ada juga PE ini. Kalau via online nanti bisa Mas ya? Belinya video bisa. call atau gimana? Nanti nomornya yang dicantumkan nomor panitia nanti tak cantumkan ya. Oke. Siap. Kita lanjut yang awasinya Mas. Awasinya berapa ini per kilonya? Sama. Sama, F1 100.000. awasi, F1 dorper sama. Ini yang sama. dicukur ini juga sudah laku. Kemarin dari pembeli minta dicukur. Sebelum ditimbang kita cukur. Oh. Kalau cukur ada tambahan biaya karena Biaya cukurnya ya. soalnya kalau cukur itu skill ya istilahnya, nggak semua orang bisa nyukur. Termasuk saya sendiri harus minta tolong. Oh, siap. Yang biasa istilahnya biasa nyukur kambing, motongnya kuku kambing seperti itu. Siap. Harus ada expertnya. Yang di sini ini F1 dorper lagi. Ini ada campur ini. Ini peranakan Garut rata-rata tanduk-tanduk yang biasanya pengen nyunah, pengen ada yang tanduk, pengen ada yang kita juga ada. Ini peranakan Garut, ada yang silangan dorper dengan indukan Garut yang keluar tanduk seperti itu. Di harga berapa Mas yang ini? 95. Rp95.000. Tapi ini pejantannya bukan anu ya? Bukan F1, bukan full blood dorper. Bukan. Ini karena dari peternakan lain ya. Bukan dari sini, dari yang anu, tapi dari teman-teman sini. Ya, mungkin F1 dorper, Pak. Itu bukan full blood dorper. Tapi biasanya induknya Garut jadi ada tanduknya. Oh ya, masih F1 dorper tapi silangan dengan Garut. Ini ya keluar kan. tanduknya. Memang biasanya kayak gini kalau F1 dorper dengan silangan Garut jatuhnya lebih murah teman-teman. 9.500.000 95.000 kilo per kilogram ya, 95.000 rupiah per kilogram ini yang di sini. Yang Garut besar-besar untuk maskot sebenarnya juga ada, tapi ini juga yang bobot 80 up. Yang biasanya dipajang di depan, cuma ini kebetulan juga dikandangkan dulu. Masih dikandangkan dulu. Nanti Jumat Sabtu Minggu bisa Mas ya. Telepon juga bisa. Masih mungkin tak sharing foto nanti untuk contoh-contoh yang bobotnya superan lah istilahnya. Oke, siap gas nanti ya. Nanti kita kasih foto-fotonya. Lokal-lokal atau tekstil-tekstil gitu di kiloan juga Mas? Semuanya kiloan Pak. Kita juga ngedukasi ke masyarakat juga bahwa kalau jualan ternak gini kiloan itu bakal jatuhnya lebih fair, istilah gitu. Nah, kita sekalian ngedukasi. Di pasar pun kita juga sekarang udah mulai ke pasar juga ada beberapa peternak yang mulai memainkan itu. Walaupun masih ada banyak yang beberapa di pasar itu agak resisten ya. Tapi yo sudah mulai karena pembelinya juga lebih fair. Kena berapa Mas kalau yang gini-gini per kilonya? Sama, flat 95. Sampai hari H tidak ada kenaikan harga. Sampai hari H tidak ada kenaikan harga ya? Karena kalau di pasar yang lain kan mungkin di pasar yang lain, pasar hewan ternak yang lain kan mungkin biasanya sebelum hari H itu semakin mepet semakin mahal. Kalau kita insya Allah flat, misal beli sekarang juga udah dapat harga segitu, flat, biaya perawatan juga nggak ada tambahan, biaya ongkir juga nggak ada tambahan. Beli nanti juga segitu. Sebelum kita lanjut di kotak terakhir Mas, ini malah ekspor ya kayak udah ada yang beli dari luar negeri ya? Oh iya, kebetulan ada mahasiswa kemarin dari Australia, kuliah di Australia dan minta beli di sini dan minta tolong untuk disalurkan di sini, di sekitar sini, di sekitar desa Muter khususnya seperti itu. Jadi pembelinya dari Australia. Ya. Bisa ya Mas? Bisa. Kita bekerja sama dengan beberapa lembaga amil zakat yang sudah terpercaya seperti Lasisnu dan lain-lain. Seperti itu. Jadi kita insya Allah tepat sasaran seperti itu. Jadi misalkan ada teman-teman pengen kurban jauh lokasi, di sini bersedia juga menyembelihkan sekalian menyalurkannya Mas ya? Ya, menyalurkan nanti juga dari dokumentasi penyembelihan, penyaluran juga akan kami kirimkan kepada Sohibul Kurban. Sohibul Kurbannya ya, siap. Nah ini di kotak terakhir ini ada apa saja Mas di sini? Kompositan. Ya ini masih kecampur satu, ada yang dari kotak sana kemarin. Ini untuk kilonya berapa ini Mas ini? Ya masih sama Pak. Masih sama ya. 95 yang ini ya.
95 sistemnya flat teman-teman. Dalam artian ini beli sekarang atau mendekati hari H sama, dan juga kalau beli sekarang tidak ada tambahan ongkos perawatan ya Mas. Oke, siap. Dan nggak ada nanti dikurang-kurangi pakan, nggak ada. Insya Allah pakan masih sama. Oke, yang terakhir Mas, pakannya apa Mas di sini Mas? Pakan kita insya Allah pakannya kering semua. Jadi juga ini contoh pakannya. Jadi kan kalau pakan kering itu juga ke daging kan juga beda, lebih istilahnya lebih keset. Lebih keset ya, lebih betul. Keset, nggak netes-netes. Ini pakan itu dari kulit ari jagung. Kulit ari jagung, terus ada pelet dari bungkil sawit, terus ada limbah dari jamu. Oh, jamu kebetulan ada jamu ya. Kebetulan di sini juga pemilik kandang memiliki usaha pabrik jamu. Jadi untuk ampas dari temulawak, dari apa dijadikan campuran di pakan. Boleh disebutkan sekalian Mas nanti jamunya ini? Ya, Sabdo Palon, jamu Sabdo Palon. Ya, itu teman-teman. Siap, terima kasih banyak Mas. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat dan mudah-mudahan berkah bermanfaat menjadi inspirasi bagi teman-teman pemuda milenial Indonesia. Oke teman-teman, terima kasih. Semoga ini bisa menjadikan inspirasi dan juga bisa menjadikan sumber referensi hewan kurban jenengan semuanya. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.